Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Sebelum kami lanjutkan dialog, kami tim redaksi telah menyiapkan beberapa tayangan grafis atau data. Mari kita simak sama-sama berikut ini. Ya, pemirsa, ini kalau kita membahas tentang korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dari 2018 hingga 2023, ini ada 6 petinggi Pertamina yang kemudian sudah jadi tersangka sebagaimana yang Anda ketahui. Kemudian sisanya itu dari swasta ya. Dari pihak swasta ada owner Navigator Katulistiwa, kemudian komisaris dan juga dari komisaris PT Jenggala Maritim yang merupakan dirut PT Orbit Terminal Merak. Ya, ini memang benang merahnya semakin jelas ini kata Pak Said tadi, ini saling terkait sebenarnya. Tinggal bagaimana pihak penegak hukum bisa membaca secara terang benderang membuka kepada masyarakat. Karena kalau kita lihat kerugian negara atas kasus tata kelola minyak ini sebesar 193,7 triliun. Wow, angka yang luar biasa besar. Kalau kita lihat rinciannya itu mulai dari kerugian ekspor minyak mentah, kemudian impor minyak mentah via broker, ya persis kayak Petral dulu, kemudian pemberian kompensasi dan juga kerugian pemberian subsidi. Sudahlah subsidinya tidak tepat sasaran, dikorupsi pula. Kemudian, nah ini kabarnya juga nanti Kejaksaan Agung akan segera meminta keterangan Riza Khalid dalam kasus impor minyak tahun 2008. Ya. Kita tunggu bagaimana nanti hasil pemeriksaan itu. Dan Anda juga tahu bahwa nama Riza Khalid memang cukup dikenal publik atas beberapa kasus yang melibatkan dirinya. Di antaranya tahun 2015, kasus Papa minta saham. Ya, sampai ini dilakukan, bahkan meme-nya banyak sekali di mana-mana soal Papa minta saham ya. Kasusnya tidak dilanjutkan, saya tidak tahu kenapa. Mungkin Pak Said bisa cerita ini kenapa, atau mungkin juga kaitannya dengan pengaruh kanan atas tadi. Pak Said, istilah kanan atas itu maksudnya gimana sih? Kita bukan aja Pak Said. Kalau ini memang sebagai sesuatu yang dilakukan berjamaah sebagai upaya untuk mencari logistik pemilu misalnya. Karena kan 2018 sampai 2023, kemudian 2024 itu kan perputaran uang politik itu besar sekali. Mungkin ke situ maksudnya Pak Said. Analisa Anda gimana? Kalau hanya korupsi sedikit-sedikit dan tidak sebesar ini, saya yakin tidak akan berani melakukan sebesar ini. Kalau tidak ada perintah untuk kepentingan yang sangat besar. Jadi saya yakin betul menduga seperti itu. Kenapa saya menduga seperti itu? Satu, Ahok sudah menyatakan dia tidak berani menegur bahkan ke anak-anak perusahaan tersebut. Direksi anak perusahaan tersebut. Melawanlah istilahnya. Padahal sebenarnya atasan langsung mereka itu adalah komutnya Pertamina. Tapi dia berani, artinya dia merasa kuat, ada yang melindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik kemarin adalah Komisi 12 DPR tahu langsung memanggil Pertamina untuk pembelaan diri. Dan menariknya DPR sangat aktif keluar melakukan pembelaan. Artinya ini ada perintah politik. Karena Komisi 12 itu bukan komisi yang membidangi Pertamina. Ya. Komisi yang membidangi Pertamina itu adalah Komisi 7 dan Komisi 6. Tahu-tahu Komisi 12 memanggil. Tahu-tahu dia datang ke tangki-tangki. Nah, kita telusuri, ya tidak ada sesuatu yang politik yang mau diperintahkan untuk ditutupi. Dan yang ketiga adalah Erick Thohir, apa urusannya datang ke Kejaksaan Agung? Silaturahmi kali, Pak. Kenapa? Silaturahmi kali, kan menjelang puasa. Ya, oke lah silaturahmi, tapi kan lagi ada kasus. Ya tahan-tahan juga lah, sama dengan janda belum kering kuburan suaminya Anda datang gitu kan. Tapi Anda menduga kalau misal kan Pertamina ini kan BUMN Pak Said. Pasti di bawah Menteri BUMN. Nah, otomatis Menteri BUMN juga bertanggung jawab dong tentang tata kelola di perusahaan itu begitu kan? Kalau saya menduga bahwa Pak Erick Thohir tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Tidak bisa lari. Karena dialah yang mengawasi good governance segalanya itu. Nah, menurut saya jauh lebih bagus sebenarnya Kejaksaan itu panggil Ahok lah. Menceritakan apa yang terjadi di Pertamina. Ya. Nah, komisaris utama harusnya menjalankan tugasnya dong. Dalam hal ini Ahok tidak menjalankan tugasnya.
Ya, dia harus dipanggil. Itu bahwa dipanggil. Kenapa Anda? Kan begini, itu namanya pengawasan Pertamina sangat lemah. Jadi Indo Pertamina juga harus bertanggung jawab terhadap kegagalan ini karena tugasnya adalah mereka itu. Nah, itulah kenapa saya selalu menyatakan eh pembentukan holding itu memang bagus, tapi sangat bahaya karena dilakukan korupsi di tingkat bawah di anak perusahaan. Kenapa ini dilakukan di anak perusahaan? Karena dia tahu bahwa yang diaudit hanya induk perusahaan, yang mereka tidak diaudit. Nah, padahal sebenarnya di sana melakukan. Jadi saya yakin betul ini rekayasa korupsi ini itu dirancang dengan sangat baik, tapi sangat ceroboh. Sangat baik dan sangat ceroboh. Nah, itulah repotnya kalau sebenarnya, mohon maaf aja, kalau pengusaha dijadikan menteri, makanya dia pikirkan adalah skenario yang pernah dia lakukan pada saat dia ada di pengusaha. Untuk melakukan rekayasa sedemikian rupa sehingga semua itu bisa ditutupi dengan baik. Maksudnya Pak Said itu Menteri Erick Thohir begitu? Saya selalu menyatakan Pak Erick Thohir ini ya sudah terlalu banyak merusak BUMN gitu. Saatnya bertanggung jawab. Bertanggung jawablah sekali-sekali lah Pertamina ini gitu loh. Jadi yang Pak Said maksudkan kanan atas itu Menteri BUMN atau di atasnya Menteri? Kalau kita tahu lah, Menteri BUMN dekat siapa sih? Kan kasih tahu lah Pak, saya kan tanya Pak Said. Ya udahlah, dia salah satu anak kesayangan mantan Presiden Joko Widodo, kan clear banget. Pak Said, ini berarti masih kental sekali nuansa politiknya. Jangan-jangan ini memang sengaja dibidik karena Pak Ahok adalah kader PD Perjuangan, ya kan? Atau termasuk juga untuk menjegal langkah Menteri BUMN biar nanti 2029 tidak punya tiket begitu? Saya pikir nggak juga. Menurut saya mungkin saja Pak Prabowo ingin membersihkan. Oke. Nah, jadi saya berharap itu yang terjadi. Kalau Pak Prabowo bisa membersihkan Pertamina, maka Pertamina yang tidak pernah bersih sejak Orde Baru, sejak mertua beliau jadi presiden, sampai sekarang, maka kalau aku Presiden Prabowo, maka saya tunjukkan aku bisa membersihkan Pertamina. Itu. Karena semua presiden sebelumnya itu adalah selalu dekat, selalu menjadi sangat dekat dengan Reza Khalid. Itu sejak dulu. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, siapa tahu Pak Presiden Prabowo sekarang saatnya aku membersihkan Pertamina. Ya, oke. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prasangka baik. Mas Alif, kalau kasus hukum kemudian kental sekali nuansa politiknya, bagaimana kemudian cara orang-orang seperti Anda untuk membuat bukti-bukti itu terang benderang? Ya, ini tentunya kita bertaruh pada Kejaksaan Agung ya, yang selaku aparat penegak hukum yang tengah melakukan penyidikan terhadap Kejaksaan Agung pengacara negara kita ya? Betul, seperti itu. Dan mereka juga mungkin yang punya beban untuk bagaimana mengumpulkan bukti seperti itu. Nah, peran kita sebagai publik, ataupun saya sendiri sebagai publik gitu ya, ya terus mendorong Kejaksaan untuk tadi, kalau Pak Said Didu menantang tadi, ya udah Kejaksaan Agung silahkan panggil pihak-pihak terkait yang memang itu punya relevansinya dengan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Saya kira ini Kejaksaan Agung harus melihat bahwa di sini atensi publik sedang tinggi, dukungan publik sedang tinggi, sehingga tidak ada lagi tadi ketakutan ataupun keraguan-raguan untuk tadi mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya atau alat bukti sebanyak-banyaknya hingga kasus ini terungkap secara terang benderang. Seperti itu sih, Mas Doni. Nah, menurut pandangan Anda, Mas Alif, peta jalan untuk membuat kasus ini terang benderang dari perspektif hukum itu harus dimulai dari mana dulu nih? Contoh misalnya saya sebagai konsumen atau masyarakatnya harus ngapain, kemudian ditangkap oleh siapa, dan apa yang harus kita siapkan? Ya, karena ini sudah masuk ke dalam sistem peradilan pidana, sehingga yang menangani dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung selaku penyidik. Untuk nantinya mereka juga secara terkoordinasi itu melakukan penuntutan dan melakukan pelimpahan ke persidangan. Nah, kita tinggal menunggu nih bagaimana progres dan juga kualitas daripada penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kita sebagai publik sudah kalau dalam hal ini sifatnya sudah terwakilkan oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau dalam ranah pidananya seperti itu. Kita serahkan aja sama Kejaksaan Agung ya. Betul.
Tapi kalau misalnya sebagai konsumen yang merasa dirugikan antara 2018 sampai 2023 banyak mobil yang kemudian rusak gitu kan, kita bisa nggak sih melakukan class action gitu atas nama komunitas masyarakat yang dirugikan begitu, Mas? Ya, tentunya bisa. Mekanisme itu terbuka. Mau class action atau gugatan ganti kerugian dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga bahkan tadi yang sifatnya menyasar pada perbaikan tata kelola atau regulasi terkait tata kelola migas publik bisa seperti itu. Nah, LBH Jakarta sebenarnya bersama Selios sudah membuka pos aduan sejak hari Kamis minggu lalu gitu, dan terhitung per hari ini kita sudah menerima sekitar 574 aduan dari publik seperti itu. 574 aduan ya. Itu mengadunya kemana, Mas Alif? Boleh di-share informasinya bagi masyarakat? Ya, kita buka dengan 2 skema, yaitu daring dan luring. Daring, publik bisa mengakses link yang tertaut pada setiap sosial media LBH Jakarta. Kemudian secara luring, publik juga bisa datang secara langsung ke kantor LBH Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat. Oke, medsosnya LBH Jakarta apa aja, Mas? @lbh_Jakarta. Itu Instagram ya. Ada yang lain? Ya, ada QR code yang memang nanti publik Oke. bisa scan dan juga mengisi formulir online. Oke, menurut Anda Mas Alif, ketika masyarakat merasa dirugikan, tetapi kemudian prosesnya nanti akan panjang, lama, bertele-tele, makan biaya, apakah ini memang sengaja kasus ini dalam tanda petik dikondisikan begitu biar ya sudahlah, daripada kita menuntut juga makan waktu, capek gitu? Ya, kalau biaya tentunya kami sebagai lembaga bantuan hukum berbiaya nol rupiah seperti itu. Publik bisa mengadukan dan bisa kami advokasi dan berikan pendampingan hukum seperti itu. Nah, kalau memang ini kasusnya akan memakan waktu, ya tentu ini tantangannya di sini. Bagaimana kita melakukan manajemen terhadap publik itu agar nantinya bisa nafas panjang gitu dalam mengawal upaya-upaya hukum lanjutan di luar daripada upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Seperti itu, Mas Doni. Kalau Jadi LBH memang Jakarta tantangannya di kemudian situ. ya, kalau LBH Jakarta kemudian mewakili masyarakat, ini istilahnya jadi class action atau apa, Mas Alif? Kami tetap berposisi sebagai mungkin pendamping hukum. Nah, tetap prinsipalnya ataupun pemohon ataupun penggugat nantinya adalah publik yang telah melakukan pengaduan ke kami. Oke. Seperti itu. Dari pengalaman Anda, kira-kira makan waktu berapa lama sampai kasus ini selesai? Dari pengalaman Anda kalau melihat kasus-kasus yang mirip seperti ini, Mas? Mungkin ada 2 preseden yang kami telah lakukan. Salah satunya adalah gugatan citizen lawsuit polusi udara Jakarta. Ya. Itu hampir memakan waktu 3 tahun sampai di tingkat putusan kasasi. Dan juga yang terakhir itu citizen lawsuit terkait penyelenggaraan pinjaman online, yang juga sama-sama memakan waktu tahunan sampai di tingkat putusan kasasi. Seperti itu. 3 tahun ya, Mas. Jadi memang betul. Itu kalau ya, itulah. sekarang masuk SMA udah lulus itu jadi calon mahasiswa. Oke, Pak Said, saya ingin perspektif Anda terkait dengan Anda juga tadi mengatakan bahwa ini sesuatu yang bukan barang baru kalau di dalam Pertamina. Kalau kita baca Pertamina sebagai bagian dari BUMN, saya khawatir jangan-jangan kultur atau corporate culture BUMN itu kayak Pertamina semua, Pak Said. Ya, itulah saya selalu katakan. Apabila pemimpin BUMN sudah kelihatan memanfaatkan BUMN untuk kepentingan dirinya, maka jangan salahkan anak buah kalau melakukan hal yang sama. Oke? Dan ini sangat nyata dilakukan oleh Erick Thohir sejak menjadi Menteri BUMN. Pasti masih ingat semua pada saat datang ke ATM mendekati mencari calon presiden wapres, maka seluruh ATM BUMN foto beliau ada di sana. Itu betul-betul suatu penyimpangan yang terlalu jauh. Ini Pak Said Yang ngomong kedua, begini karena nggak suka sama Pak Erick nih, benci nih sama dia. Bukan, saya berteman dengan dia, tapi saya siapapun yang melakukan memanfaatkan negara untuk kepentingan pribadinya, pasti saya nggak suka. Ya. Itu prinsip saya dari dulu. Nah, saya berteman sampai dia Menteri BUMN, sampai menjabat sampai 3 bulan itu saya masih bicara sama beliau. Sekarang Tapi sudah pada bicara saat ya, Pak? Masih ketemu, Oh, masih ngobrol. Nah, pada saat dia sudah berubah menjadi memanfaatkan kewenangan yang pada negara untuk kepentingan pribadinya, bagi saya orang itu adalah nilainya 0.
Tapi kan harus Nilainya dibuktikan nol juga ke Pak depan. Said. Ya, Harus dibuktikan juga semua itu kan. kan terbukti dipakai. Nah, terbukti semua yang dilakukan. Nah, menempatkan orang seenaknya di komisaris dan direksi BUMN. Masuk akal nggak bahwa ada orang hanya jago nyanyi atau menjadi komisaris Pertamina? Ini nggak ini sama sekali. Nah, betul-betul menganggap itu adalah milik dirinya. Semua relawan, yang penting relawan ditempatkan di BUMN. Nah, saya mendapatkan bahkan ada relawan karena sakitnya keras, maka dicari BUMN yang bisa untuk mengobati sakitnya. Kan ini keterlaluan dan itu uang rakyat. Dan itu dilakukan oleh Erick Thohir. Nah, orang seperti ini menurut saya adalah merusak BUMN. Cobalah, mana sih BUMN yang baik? Hampir semua rusak. Jiwasraya, korupsinya seperti apa, Asabri, sekarang Pertamina, coba lihat, apa kita nggak nangis melihat, Garuda dulu, kalau kita ke bandara penuh, sekarang merah semua, kita cari Garuda nggak ada. Nah, ini semua BUMN hancur, BUMN konstruksi hancur, semua hancur. Nah, terus apa yang saya harus puja sama dia? Kalau menyatakan benci, saya benci orang yang memanfaatkan kewenangan untuk dirinya, apalagi ikut merusak negara. Itu saya benci. Itu normal saja. Gitu. Baik. Pak Said, Mas Alif, kita rehat kembali. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.